Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dulu dong. Masya Allah. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Kembali lagi di Islami Tinda. Hari ini kita sedang membahas tentang tema. Tentang gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Nah ini alhamdulillah kita akan memperlihatkan lagi sebuah video tayangan ya. Tentang Ustadz Maulana yang belajar sholat. Salah. Salah. Bocil. Anak kecil. Bocil yang belajar sholat sampai celananya kedodoran. Masa sih? Coba kita lihat dulu tayangannya. Kedodoran kayak gimana dia tayangannya nih. Itu akhirnya celananya kayaknya lewat dari dengkul itu kayaknya. Batal sholat. Karena ditarik-tarik mulu Tarik gitu. mulu ke atas. Tapi gini, ya buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang Masya Allah dirahmati Allah insya Allah ya. Dan kita juga sering ketika lagi sholat ini bikin gerak-gerakan yang mungkin kadang-kadang di luar dari kebiasaan kita. Contoh mungkin ya, benerin celana yang agak kedodoran. Atau mungkin merapikan baju biar tiba-tiba belakangnya ini gak kelihatan nih bagian bokongnya. Nah itu apakah hal seperti itu membatalkan sholat atau enggak Ustadz ya pertanyaannya. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam. Tapi guru-guru kami dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ayat ini mengantarkan kekhusyuan ke dalam hati orang yang beriman ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seakan-akan bertanya, belum tibakah saatnya orang-orang yang beriman itu bertambah khusyuk, bertambah fokusnya, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah ketika kita dalam keadaan salat. Apa yang membuat kita khusyuk? Salah satunya adalah ketika kita tahu yang mana rukunnya, mana wajibnya, kemudian dikatakan menutup aurat itu, tertutupnya aurat itu adalah kewajiban di dalam salat. Lalu bagaimana ketika ada orang yang berusaha menutupi auratnya ketika di dalam salatnya? Apakah dengan gerakan-gerakan yang banyak tadi justru malah membatalkan salat? Maka jawabannya adalah usahakan ketika dia menutup auratnya itu dilakukan dengan segera. Aurat yang mana dulu? Pertanyaan pertama, aurat yang mana? Kalau auratnya bukan aurat yang fahish atau aurat yang besar, yang mana itu aurat yang besar? Mohon maaf, antara lubang depan dan juga belakang. Dua-duanya ini mau sengaja tidak sengaja, lama ataupun cepat, disadari ataupun tidak disadari, maka dia tetap membatalkan sholat. Kalau aurat itu adalah aurat besar. Misal ada orang sholat 20 rakaat tarawih, selesai witir 3 rakaat, lalu dia berangkat karena dia sholatnya di rumahnya perempuan misalnya, ternyata bolong dia mukenahnya.
sampai terbuka daripada aurat besarnya, subhanallah, maka dia ini kan tidak sengaja dan tidak tahu tadi, maka tetaplah dia, karena dia aurat yang besar, maka tetap batal sholatnya tadi atau tidak diterima sholatnya yang tadi itu. Kenapa? Terbuka aurat yang besarnya. Kalau bukan aurat yang besar, kalau tidak sengaja, maka dia tidak membatalkan sholat kalau bukan aurat yang besar. Lalu bagaimana dengan orang yang membenarkan pakaiannya? Maka diperbolehkan selama gerakannya tidak terlalu banyak. Ada juga orang bukan untuk menutup aurat, memang suka sekali dia perbaiki pakaiannya. Allahu Akbar, baru mulai perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperkenankan. Kenapa? Terlalu banyak bergerak-gerak mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru fokus sama pakaiannya. Sering kita perhatikan, ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab yang lainnya mungkin masih ada yang membenarkan. Makanya jangan heran Bu, kalau kita ke Arab sana, ke Mekah, banyak orang Arab ketika sholat dia benerin mulu sorbannya. Benerin mulu daripada pakaiannya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i lebih besar daripada kehati-hatiannya, maka jangan sampai terlalu banyak gerakan yang akhirnya mengurangi kekhusyuan esensi daripada sholat kita. Betul. Kalau menggerakkan tangan untuk segera menutup aurat yang terbuka, maka justru itu harus. Tapi gimana kalau misalnya kita lagi sholat Jumat, maaf nih Ustaz Syam ya, ada orang pakai celana di depan nih, terus dia sholat, terus tiba-tiba celengan di belakangnya kelihatan sini, celananya melorot, terus dia batal nggak sholat itu? Yang batal kita kalau kita pelototin. Rese banget ini kan pas banget di depan kita lagi. Pas banget depan kita. Maka kita setelah sholat kita memberitahukan agar segera. Mohon maaf ini harus dijelaskan ya. Yang disebut dengan aurat besar itu, mohon maaf yang di dalamnya, bukan bagian belahan atasnya itu bukan termasuk yang besar. Yang besar itu kalau yang termasuk di bagian dalamnya. Oke, terima kasih banyak Ustaz Syam. Yang mana itu bagian dalam? Yang beda warna. Yang beda warna ya Allah ya Robbi. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Dan sekarang kita lanjut lagi, waktu kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya-tanya langsung bersama guru-guru kita ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang boleh yang bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Masya Allah, yang mana? Yang sebelah sini dulu bagian atas boleh. Coba Ibu, mohon izin Ibu. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Tuti Mulyaningsi dari Majelis Taklim Asiroj, Bojong Sereh, Banjaran, Bandung. Bandung, tepuk tangan dong buat Ibu Tuti. Pertanyaan nih Ibu Tuti. Begini Ustadz, saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Boleh. Begini Ustadz, ketika kita sedang sholat, terus kita sujud. Nah ketika sujud itu, jidat kita itu tertutup oleh mukena. Oh gitu. Boleh tidak kita ketika sujud membetulkan mukena kita? Apakah itu membatalkan sholat kita Ustadz? Betul. Oke. Itu aja Ibu Tuti pertanyaannya. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti. Ibu beri salamnya kayak anak penampilan anak TK. Anak TK, mungkin dia guru TK. Silakan Ustadz penjelasannya, Fadal. Izin Nabi Ustaz Sam, saya langsung aja ya jamaah yang di rumah tolong hati-hati. Ketika kita sujud ada 7 anggota badan yang harus sujud. Saya perhatikan, saya jelaskan ya. Bismillah. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 1. Nah gini, saya langsung praktekkan ya. Jadi ini, nih dahi. 1, jari-jarinya harus menghadap kiblat. Nah oke. Jadi gini, jangan diginiin. Nah ini, dahi. Kemudian lutut 2, kaki ini menghadap kiblat. Jangan diginiin, berarti cuma 6, cuma 5. Apalagi nih kalau sujud terakhir nih. Mau tayat terakhir,
Udah dikasih aba-aba sudah begini sudah. Nah, berarti salah. Harus 7. Harus sempurnakan dulu. Pertanyaannya, ibu tadi, Ustadz, gimana kalau memperbaiki mukena? Kesalahan besar pada ibu-ibu, termasuk kami yang pakai serban ini. Semua kain yang ikut naik, itu tidak boleh disujudin. Kalau mau sekalian diturunin, jangan dipakai. Karena dia ikut naik. Contoh. Allahu Akbar. Tidak boleh. Sama ibu-ibu mukenanya. Biasanya begini. Harus ditarik. Tidak boleh ada yang ikut naik. Kemudian tertutup juga di atas. Ini ibu-ibu, aduh. Coba ibu-ibu. Oh ya ini. Yang panjang-panjang. Yang ibu aja. Ya, coba sujud. Allahu Akbar, sujud bu. Nggak apa-apa sujud aja. Kamu praktek dong sujud. Ya Allah lama banget. Ibu disuruh sujud malah kayang. Ya udah, ini aman. Tapi sebenarnya kalau perempuan itu sujudnya pas tengah-tengah sini. Kalau perempuan coba di depan sini. Coba di depan sini. Jangan, ibu kalau tadi itu memungkinkan mukenanya ibu bisa tersujudin. Kalau perempuan itu sujudnya pas depan. Kalau laki-laki di bawah daun telinga. Ulangi, kalau laki-laki di mana? Di bawah daun telinga. Kalau perempuan di mana? Depan dada karena menutupi aurat. Gak usah sebut. Iya nggak disebut. Tanya-tanya lagi saya. Iya enggak. Makasih Saya banyak, Bu. ngincer nih tongkat. Lain kali kalau suruh sujud jangan kayang ya. Udah penjelasan Ustadz Maulana. Ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Dia lupa. Ada yang lupa sama tongkatnya. Aduh. Ini dari Jabal Tongkat Nur. baru. Oke kita lanjut lagi. Kita kasih kesempatan kembali buat jamaah Islamitin yang ada di studio. Mewakili di rumah untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Oh dari bawah sini. Oke sebentar Ibu. Izin. Ya yang ini bawah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dede dari Majlis Taklim Asiroj, Bojong Sereh, Banjaran, Bandung. Oh tepuk tangan Bu buat Ibu Dede. Mau tanya sama Habib Usman. Iya. Boleh silakan. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Kalau lagi sholat, tiba-tiba HP berdering. Kalau nggak dimatiin, sholatnya kan nggak khusyuk. Iya. Lalu saya ambil HP lalu dimatiin. Oh gitu. Apakah itu sholatnya batal atau tidak? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dede nanyanya nggak konsen. Megangin ininya aja terus dia kenapa sih? Sholatnya jangan-jangan Itu juga megangin namanya gitu. grogi. Grogi. Tolong dijawab Habib, izin, Fadol Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan kita. Saya pernah teringat kurang lebih awal tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003, itu baru banyak orang pegang handphone. Banyak orang pegang handphone. Awal-awal megang handphone itu, biasanya handphone ditaruh. Kejadian di majelis tempat saya. Jadi ada yang ngadu, 4 orang ini datang. Tadi habis sholat, ada salah satu nama, saya nggak sebutin namanya di sini, takut jadi fitnah. Jadi dia biasa pegang handphone dan taruh di kantongnya. Pas lagi sholat, di rakaat kedua, pas selesai baca surat, dia mau ruku. Ketika ruku, handphonenya bunyi. Bunyi. Ketika handphonenya bunyi, diangkat sama dia. Halo? Ini diangkat. Bahkan makmum di belakangnya pakai kalimat bahasa Sunda karena ada di Cisarua, ya kan? Siatnya lain, lagi sholat lain khusyuk gitu. Bukannya sholat yang benar, malah ngangkat handphone. Tapi kalimatnya dengan bahasa Sunda. Ini imamnya batal, makmumnya satu batal. Sebelah lagi langsung nyenggol. Ya kan, jangan dijawab.
Ini kejadian nyata, zaman dulu. Ya kan tahun awal-awal mereka punya handphone. Nah yang satu lagi dia bilang, untung saya diem. Jadi 4-4-nya batal. 4-4-nya batal. Nah ternyata banyak di antara kita yang kaget. Halo, angkat telepon itu masih ada. Apalagi yang sudah usianya lanjut. Batal gak? Kalau dia sebut halo, dia batal sholatnya. Kalau dia sebut subhanallah menurut mazhab yang lain, masih diperbolehkan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, dia batal sholatnya. Dia batal sholatnya. Karena ada gerakan banyak, ada gerakan sedikit. Kalau mematikan handphone karena gerakannya sedikit, diperbolehkan. Karena mengganggu yang lainnya. Jadi ada gerakan banyak, ada gerakan sedikit. Di dalam kitab Bezuri dijelaskan bahwasanya kalau gerakannya sedikit menurut Imam Nawawi tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Menurut mazhab Imam Syafi'i ketika ya kan, dia mematikan handphonenya di dalam kitab Bezuri karena gerakan yang sedikit menurut para ulama masih dimafu. Masih dimafu, diperbolehkan karena mengganggu yang lainnya. Tapi kalau dia sengaja tidak mematikan handphone, makruh hukumnya. Kalian ketemu pejabat, ketemu orang ini yang dianggap hormatin atau yang dituakan, kalian bisa matiin handphone. Handphonenya bisa ditaruh, bisa fokus. Tapi kenapa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Handphone lupa dimatiin, sholatnya terburu-buru, nggak khusyuk. Inilah yang membuat kita dikatakan iman yang sangat lemah. Iman yang kuat, iman yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperhatikan setiap sholatnya. Saya mau sholat, matiin handphone. Nah. Saya mau sholat, ibadah saya mesti khusyuk, taruh handphonenya. Ya kan? Jangan kalian sholat itu masih ingat dunia. Lupakan dunia dulu. Kalau nggak sengaja nggak jadi masalah. Iya, lagi pula kalau mau sholat minimal di silent handphonenya. Silent. Iya, jadi nggak mengganggu juga yang lain. Betul. Kalau dimatikan nggak jadi masalah karena gerakannya iya. sedikit. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib. Nah Masya Allah ya buat jamaah Islam itu indah Ustadz Maulana nih ya. Nih ada berita gembira nih. Nah bagi semua jamaah pasti udah tahu dong. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak pula kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini buat kita semua ada buat bisa berbagi dari CT Arsa Foundation. Terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Kami mengajak siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Betul. Dengan meng-scan kris atau QRIS CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini. Ini di sebelah sini nih. Ini dia nih. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan lupa ya. Sampai berbagi ini kita sama orang lain ini insya Allah berkah buat kita semua. Karena bagus juga sasarannya tepat. Karena untuk pendidikan dan kesehatan. Bagus sih kalau gitu bentar Pak ya. Bapak di sini dulu. Saya mau coba donasi dulu ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Ayo. Ya, kita di sini ya sebentar ya. Li, bantuin ya. Iklan dulu. Ya setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah.